Kejati Lampung menang pra-peradilan PT LEB. Penetapan tersangka sah berdasar hukum. Kejati Lampung memenangkan sidang pra-peradilan Dirut PT LEB M. Hermawan Eryadi pada Senin 8 Desember 2025. Hakim Tunggal Muhammad Hibrian memutuskan menolak permohonan pemohon dalam sidang putusan ini. Penetapan tersangka M. Hermawan Eryadi oleh Kejati Lampung masih berlanjut. Keputusan hakim ini juga secara langsung memupus putusan MK nomor 21/PUU/12. Dalam putusan itu mewajibkan penyidik untuk memeriksa calon tersangka secara material sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Sebelumnya, saksi ahli Akhyar Salmi dari Universitas Indonesia juga berkeyakinan dalam pra-peradilan tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka oleh Kejati Lampung terhadap M. Hermawan Eryadi ialah tidak sah berdasar putusan MK tersebut. Alasannya, Kejati tidak pernah memeriksa pemohon sebagai calon tersangka sehingga pemohon tidak bisa memberi klarifikasi sesuai peristiwa yang terjadi. Kejati pun mengakui hanya memeriksa pemohon sebagai saksi karena dalam KUHP tidak mengenal pemeriksaan sebagai tersangka. Menurut mereka, pemeriksaan sebagai saksi sudah cukup untuk bisa mentersangkakan seseorang. Lebih lanjut, putusan hakim ini juga memupus keterangan saksi ahli Dian Puji Nugraha Simatupang asal Universitas Indonesia yang menurutnya penetapan tersangka oleh Kejati Lampung terhadap pemohon juga tidak sah. Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Universitas Indonesia ini menegaskan dalam sidang pra-peradilan tersebut. Menurutnya, penyidik tidak boleh menetapkan tersangka korupsi tanpa adanya laporan hasil audit kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Dian menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 2006, Undang-Undang Nomor 15 2004 dan Peraturan BPK Nomor 1 2020, kerugian negara harus nyata, pasti terukur serta disampaikan kepada pihak yang diperiksa. Ia juga menjelaskan, sekadar indikasi tak boleh jadi dasar penetapan tersangka jika audit hasilnya tidak pasti. Unsur merugikan keuangan negara belum terpenuhi, penetapan tersangka menjadi tidak sah. Sementara dalam fakta persidangan, Ricky Martin selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan kepada publik, menurutnya Kejati tidak pernah melengkapi berkas-berkas sangkaan atau tuduhan kerugian negara oleh kliennya. Menurut ahli keuangan Universitas Indonesia ini, SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 sudah jelas. Jika bukti tersebut dalam sidang pra-peradilan pun disampaikan tidak utuh, hanya beberapa lembar seratusan halaman, apakah dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah? Ia menjawab tidak bisa. Akhyar Salmi pun berpendapat sama dengan Dian Simatupang. Alat bukti yang tidak utuh belumlah genap menjadi satu alat bukti. Dian Simatupang pun telah mengkonfirmasi pertanyaan tajam perwakilan Kejati Lampung. Pada sidang hari keempat pada Rabu 3 Desember 2025, penyidik bertanya, apakah PT LEB termasuk yang mendapatkan fasilitas negara? Menurut Dian, fasilitas negara yang diberikan haruslah berbentuk pembebasan pajak, pengurangan pajak, pemberian hibah langsung daerah melalui APBD. Jika tidak ada, maka tidak termasuk mendapat fasilitas negara. Jaksa kemudian secara khusus kembali bertanya kepada Dian terkait dengan participating interest, di mana LEB mendapat penugasan. Apakah PI masuk kategori fasilitas negara? Tanya jaksa. Dian menjawab, PI 10% bukan fasilitas negara. Justru dari PI 10% ini, negara atau daerah mendapat uang dalam bentuk dividen, bukan fasilitas. Dengan putusan Hakim Tunggal Muhammad Hibrian ini, maka pupus penjelasan saksi ahli dari Universitas Indonesia soal SEMA hingga putusan MK. Keputusan ini sekaligus memupus harapan komisaris dan direksi PT LEB untuk lepas dari status tersangka mereka. Selain itu,
Dirut PT LEB masih berstatus tersangka tipikor dana PI 10% yang menghantui pengelola migas di seluruh Indonesia.